Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Kemarin kan untuk soal ini saya sempat ngerjain pakai ini ya, Pak. Neraca massa biasa untuk penentuan flow dari CO dan H2-nya. Karena memang waktu itu kayak misalkan ada komposisi itu masih menggunakan komposisi dikali sama massa yang diketahui gitu kan. Nah, ternyata dalam pengerjaan sendiri kan perbandingan ini merupakan perbandingan mol ya, berarti mol antara TO dan H2-nya. Nah, itu apakah ada cara cepat gitu, Pak? Kita bisa tahu ini komposisinya bisa menggunakan dikalikan dengan massa atau dikalikan komposisi massa atau komposisi mol seperti itu, Pak, dalam pengerjaan. Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya pada informasi soal itu selalu harus mencantumkan dia itu dalam basis konsentrasi komposisi berat atau WT persen gitu ya, weight persen, atau dia dalam mol per mol. Jadi nanti memang di kasus ini ketika ada suatu reaktor berarti karena tidak ada di state ya, tidak ada yang menyatakan bahwa itu persen weight atau persen apa, berarti kita selalu basisnya adalah persen mol, karena kita susun adalah neraca massa, neraca mol komponen atau neraca mol total gitu ya. Nah, kalau karena di sini karena melibatkan reaksi dan tidak dinyatakan di dalam soal. Tapi pada prinsipnya ketika soal yang benar itu adalah dia harus menyatakan berapa ini, karena supaya lebih meningkatkan pemahaman. Kalau tidak ada dinyatakan dan ternyata dia dalam bentuk ada reaksi, berarti dia adalah dalam bentuk persen molnya. Nah, itu koreksi yang bagus. Nanti saya akan memperjelas ketika di soal nanti ya, kalau dalam pembuatan soal nanti saya akan melihat bahwa ini tuh dimaksudkan dalam persen massa atau persen molnya. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Saya lanjutkan kuliahnya ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke topik itu tadi, review bahwa ternyata kan mudah nggak menyusun neraca massa dengan sistem reaksi? Pendapatnya gimana? Makin susah atau makin rumit atau makin mudah ini? Halo? Dalam tahap pencernaan, Pak. Oke. Padahal ini apa ya? Nanti sambil ngabuburit sambil mempelajari ATK ini asik kayak. Oke. Jangan lupa diendapkan ya. Jadi kita sudah belajar itu, nanti kita mengendapkan. Next, bagaimana ketika reaksinya itu adalah multiple reaction? Gitu ya. Ketika kita punya multiple reaction, bahkan reaksinya bisa beranak gitu ya. Seperti contohnya ini nih, C2H6 gitu ya. C2H6 ini apa? Etana. Ini etana berarti ya. Etana, dia bisa bereaksi itu membentuk etena dan hidrogen, atau ketika ketemu produk hidrogennya itu dia juga bisa membentuk CH4 gitu ya. Nah, terus kemudian etena dan etana bisa membentuk propana atau 3H6 dan C3H4. Nah, ini tidak begitu masalah, berarti kan di sini yang kita lihat bagaimana kita konsisten terhadap apa yang menjadi yang kita susun. Misal neraca mol total komponen, nah total komponen siapa? C2H6. Nah, berarti kan nanti akan ketemu bagaimana rate of mass inputnya berapa, yang bereaksi berapa. Nah, karena ada dua reaksi misalnya C2H6, berarti yang bereaksi, ada 3 reaksi ya. Nah, berarti yang mol yang bereaksi di C2H6 reaksi 1 berapa? Mol yang bereaksi di C2H6 reaksi kedua berapa? Mol yang bereaksi di C2H6 3 berapa? Gitu. Nah, itu yang bisa kita susun. Jadi kita tidak begitu masalah ya. Kita selalu berpedoman pada persamaan umum untuk neraca massa total. Kalau ibaratkan reaksi, berarti ada dikurangi dengan yang bereaksi berapa. Oke. Nah, ini dalam persamaan teknik reaksi kimia ya. Teknik reaksi kimia ini mungkin kita tidak menggunakan ini hanya sebagai informasi saja bahwa ketika kita nanti dalam perancangan reaktor gitu ya. Perancangan reaktor kita biasa menyatakan dalam bentuk Nu. Nah, ini data Nu I dan Nu J gitu ya. Dan C itu sebenarnya C epsilon ini ya. Epsilon ini
untuk menunjukkan konversi. Berarti berapa yang mol yang bereaksi. Kalau kita susun dalam tabel stoichiometri kan, nah sebenarnya FIJ, NuIJ itu adalah NuIJ epsilon ini adalah yang bereaksi itu berapa, FA0X atau berapa. Nah, tapi kita sudah berpikir untuk menggunakan lebih familiar dengan menggunakan untuk sistem tabel stoichiometri gitu ya, FA0, FA0X gitu kan. Nanti yang bereaksi perbandingan koefisiennya gitu kan. Nah, nanti kita dapat ekstraksi informasi di soal bagaimana. Nah, ini ada istilah tambahan gitu ya. Kalau kemarin kita juga sudah sempat singgung yield dan selectivity untuk single reaction ya. Untuk single reaction itu untuk satu reaksi yang cuma ada satu gitu. Yield tadi didefinisikan sebagai massa gitu ya. Massa produk terhadap massa ini, terhadap massa yang bahan baku itu berapa. Nah, sedangkan kalau untuk yang yield di dalam multiple reaction, karena reaksinya itu kan ada banyak gitu ya. Nah, jadi ada satu, misal ada dua reaksi itu, berarti yieldnya itu adalah mol produk yang diinginkan. Misal reaksi utamanya molnya berapa, di dalam bentuk perbandingan mol dibagi dengan jumlah mol produk bila tidak ada reaksi samping. Jadi dia dianggap dan habis bereaksi. Jadi dia hanya cuma ada satu reaksi gitu, cuma dianggapnya sebagai satu single reaction, dan dia benar-benar habis. Saat habis itu dia membutuhkan berapa. Itu yang dimaksud dengan yield-nya. Itu yang yield untuk multiple reaction, jadi dia harus kita hitung kebutuhan stoikiometrisnya itu berapa sampai habis. Itu yang dimaksud dengan yield. Jadi reaksi utamanya kita buat habis bereaksi, totalnya habis bereaksi berapa, konversinya 100% gitu kan. Nah, nanti dapat mol produknya berapa. Nah, itu adalah mol produk yang dijadikan sebagai pembagi. Nah, mol yang untuk pembilangnya apa? Pembilangnya adalah mol produk dari data di soal atau yang tertera di soal gitu ya. Nah, kemudian adalah selectivity. Nah, kalau selectivity kan secara logika, selectivity itu berarti kan selektif ya. Nah, berarti dia mau produk yang diinginkan terhadap yang tidak diinginkan. Namanya reaksi utama. Nah, padahal ini belum tentu ya. Jadi belum tentu seperti ini. Maksudnya adalah produk utama itu adalah yang reaksinya itu paling banyak, itu belum tentu. Ada kalanya karena kita mengambil suatu misal rare earth elemen. Rare earth elemen itu kan sangat kecil ya. Sangat kecil. Jadi kita ambil RRE itu, dia yang produk yang diinginkan. Itu adalah produk yang diinginkan adalah, jadi selectivity-nya itu terhadap yang kecil, terhadap yang besar. Jadi belum tentu selectivity itu adalah yang produk yang reaksi utama itu adalah yang menghasilkan paling banyak, itu belum tentu. Nah, ini tergantung mana yang kita inginkan. Which one is we decide? Which one is we are not undecided, itu yang mana? Decide per undecided. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Istilah yield dan selectivity konversi masih sama ya. Mol bereaksi dibagi dengan mol umpan atau mol masuk gitu ya. Mol mula-mulanya berapa. Itu adalah konversi. Oke, ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum. Sip. Baik, ini konversi ya. Nah, kalau dalam tadi kita combine ya, berarti kan kita neraca massa non reaktif sistem ditambah dengan neraca massa reaktif sistem, single reaction, dan multiple reaction. Kita punya grafik ini seperti problem di nomor 3, problem PL3 kemarin ya, bahwa ini adalah single reaktor gitu ya. Untuk yang reaktor cuma satu gitu kan, kita bisa lihat bahwa yang dimaksud konversinya ini terhadap sudut pandangnya di mana. Single pass berarti dia adalah yang kita tinjau cuma reaktornya saja gitu kan. Dan kalau overall conversion kita tinjau dari neraca massa totalnya. Overall conversion lebih banyak untuk diaplikasikan di ini ya, multiple reaction ya, karena kan akan rumit gitu, akan sedikit lebih rumit ketika kita punya ternyata reaksi 1 konversinya sekian persen, reaksi 2 konversinya sekian persen. Nah, itu akan satu-satu kita hitung. Nah, mungkin nanti kalau itu jadi pengayaan sendiri dari buku Himmelblau ya. Itu adalah latihan soal untuk yang konversi paling penting untuk kita di ini sampai ke yang
konversinya kita anggap sama. Tapi kalau prinsipnya, bagaimana prinsipnya ya sama saja. Ketika kita punya neraca massa total, kan selalu mol yang bereaksi di reaksi 1 berapa, mol yang bereaksi di reaksi 2 berapa. Oke, nah kita punya 2 problem hari ini, sedikit ya. Tapi ini silakan coba dikerjakan untuk problem 1 terlebih dahulu. Etilen C25OH itu ya. Di reaksi K dia putus sih katanya, diganti itu menjadi C24 berarti etena ya. Etena dan H2O air. Konsentrasi reaktor 80%. Ya, etena itu etilen itu ya. Etilen didapat langsung diambil dengan unit separator. Misalnya etil alkohol C25OH akan direcycle dengan terlebih dahulu dipisahkan dari air menggunakan metode distilasi. Proses distilasi menghasilkan produk atas etil alkohol 95% dan produk bawah 98%. Oke. Nah, ini coba digambar dulu. Blok diagramnya dan boleh nomor arusnya, boleh komponennya, kan dilengkapi komponennya, datanya berapa. Gitu. Ini tidak ada informasi basis, berarti silahkan diambil basisnya. Gitu ya. Yang paling gampang. Dari mana itu bisa dilihat. Sudah selesai nulis soalnya? Halo? Sudah, Pak. Oke, baik. Saya stop share ya. Semuanya memperhatikan berarti ya. Dikerjakan dulu.
Oke, gimana? Sudah ada yang ketemu? Belum, Pak. Basisnya ambil yang di mana basisnya? Angel basisnya ambil di mana Angel? 100, Pak. Iya di mana? 100 yang arus mana? Kalau saya udah habis digambar, terus saya yang masukin kayak yang Bapak tadi, Pak, yang M1 yang tambah M yang itu tadi, yang kayak gitu tadi. Tapi belum, saya bingung ini, Pak, yang di M1-nya itu kan nggak ada data-datanya kayak tadi. Nah, jadi gimana sih? Oke, ditulis semua dulu, di arus semuanya ditulis. Nah, nanti kan baru dimasukkan data di soal, baru bisa dilihat basisnya di mana. Gitu, jadi gambarnya harus benar dulu. Dilanjutkan untuk nulis ini ya, blok diagramnya sama komponennya itu dimasukkan satu-satu. Oke. Kita samakan gambar dulu ya. Suspend saya sudah masuk. Udah, Pak. Oke, kita samakan gambar. Saya buat agak besar sini. Wow, ini. Oke, apa? Oke, problem 1. Jadi kita punya hampir mirip dengan tadi ya. Kita punya reaktor, ya kan? Kita punya reaktor, kemudian kita punya separator. Nah, kemudian ketambahan kita punya menara distilasi. Oke. Nah, di mana menara distilasi hasil atasnya itu kita umpankan kembali sebagai recycle. Ini harus recycle boleh, ini harus fresh feed, harus gross feed, gitu kan? Kemudian di sini ya hasil reaktor, boleh. Ini produk, ya kan? Produk di sini juga punya hasil bawah, hasil atas, hasil bawah. Oke, ini kemudian kita apa?
kita tambahkan komponennya. Komponen umpan kan dia adalah etanol sendirian ya. Bukan etanol, etil alkohol. Nah, ini kita sebut sebagai komponen, kita tulis reaksinya C2H5OH. Sudah setara atau belum ini? C2H4 tambah 2O, sudah setara? Sudah ya? A, biar nggak terlalu panjang, A, B, C. Gitu. Berarti di umpan kita punya A, ya kan? Karena di sini produk, berarti produk hanya punya B, ya kan? Produknya B. Terus di sini hasil bawah, nah, di informasi di soal, kita atas dan bawah punya etil alkohol dan juga punya air, gitu kan? Berarti di sini ada A dan C, di sini juga ada A dan C, ya kan? Recycle A dan C, ini recycle ya kok. Nah, recycle juga punya A dan C, berarti di sini juga ada A dan C. Ini A, B, C, ya. Dari informasi sampai sini, ada pertanyaan nggak nyusun grafiknya ini, blok diagramnya? Ya kan, kita tulis komponennya seperti itu kan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang di menara destilasi itu kan dibuat Bapak A dan C, Pak. Kan yang atasnya cuman A aja atau yang bawahnya cuman C aja. Soalnya di soalnya kan hasil atas etil alkohol, hasil bawah air, Pak. Nah, dilihat kemurniannya. Etil alkohol 95%. Berarti kan 5%-nya apa? Iya nggak? Etil alkoholnya 95%. Berarti 5%-nya siapa? Air. Apakah si siapa? Air, Pak. Si A ya. Iya. Jadi kan gitu. A dan C berarti. Nah, kalau kamu dituliskan langsung gitu ya, itu cuma komponen A saja dan bawah itu C saja, air gitu. Loh, enggak seperti itu. Ya kan? Total konsentrasi selalu 100% kan? Nah, nanti nggak balance nanti reaksinya. Oke, dapat? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi hati-hati teliti di situ ya. Dalam bahasa implisit itu, ya kan? Nah, yuk. Nah, paling gampang di mana? Yang murni-murni saja. Ya kan? Kita masukkan data di soal. A-nya ini, bawah itu kan berarti ini A-nya 2%, ini 98% ya. Kemudian untuk yang di sini A-nya yang 95%, berarti C-nya yang 5%. Nah, paling gampang mana? Wah, ini B-nya 100%. Ya sudah, ini saja yang diambil jadi basis. Karena 100% kan enak nih, langsung. Basis produk B. 100 gitu ya, 100 mol per second. Nah, mol per second gitu ya. Berarti kita bisa langsung nyusun tabel stoichiometry. Ini XA-nya 80% ya. Tabel stoichiometry bagaimana? Tabel stoichiometry seperti ini, kan? A menjadi B ditambah C. Mula, reaksi, sisa. Berapa? Nah, produknya, produk berapa? 100 mol. Ini juga 100 ya, dalam mol per second. Nah, berarti ini juga 100, ini 100. Setuju? Nah, ini kita nggak tahu berapa. Nah, ini kita tidak tahu ya, karena kan di sini umpannya ada A dan C ya. Ini titik-titik, ini titik-titik, tapi di sini 0. Oke. Nah, berarti dari informasi ini dapat apa? Selalu di sini kan. Nah, ini apa? Ini kan yang bereaksi adalah FA0X ya. Sama dengan 100 mol per second. Konversinya berapa?
0,8 atau 80% sama dengan 100 mol per second. Berarti FA0-nya yang masuk, ini kan berarti adalah gross fit ya. Gross fit A. Nah, gross fit itu adalah 100 bagi 0,8 berapa? 125, Pak. Iya, 125 mol per second. Oke, nah berarti kan di sini kalau 125, berarti otomatis kita tahu ini, nah ini tabel stoikiometri menjadi seperti ini. A menjadi B tambah C gitu ya, mula reaksi sisa. Berarti ini adalah 125, 100, ini 25. Kita yang B 0, 100, 100, ya kan? Ada pembaruan di sini ya. Ya, yang X juga seperti itu. Nah, yang X ini 100, tapi kita misalkan ini X. Karena kita tidak tahu ya. Tidak ada rasio komposisi berapa. Kalau case tadi kita punya 1:2. Nah, kita bisa lihat bahwa dia selalu perbandingan stoikiometri bisa 1:2. Kalau ini tidak ada, makanya kita misalkan X gitu ya. Berarti di sini adalah produk C ini adalah 100 ditambah X. Oke. Nah, berarti kalau kita masukkan ke data ini, ke data kita, gitu kan, kita berarti akan punya begini, perbarui grafik kita ya, blok diagram kita. MD, ini separator. Kita punya A, ya kan? Di sini A-nya 125, berarti C-nya ini adalah X, gitu kan? A, B, C, 25. Di sini kita punya 100, ya. Ini 100 ditambah X. Kemudian separator ini B-nya langsung kepisah 100, ya kan? Di sini AC-nya masih di sini nih, ya kan? Ini masih 25, ini 100 ditambah X. Nah, A di sini tadi 95%, ya kan? C-nya 5%, kalau di sini A-nya 2%, C-nya 98%. Yuk, ada istimewa tidak? Ada harus istimewa, gitu kan? Kita lihat dulu di mana. Hanya ini di mixing point gitu ya. Coba kita cek di mixing point. Mixing point berarti kita tinjau ini ya. Mixing point kita tinjau di sini. Nah, berarti kan di sini adalah arus fit, cross, dan recycle. Fit ditambah recycle itu sama dengan cross, ya kan? Kalau neraca massa total ya. Nah, kalau neraca massa komponen di mixing point, berarti misal etanol. Berarti kan di fit itu adalah 1 ya. 1F ditambah 0,95 R sama dengan 125. Mol etanol, mol A kan yang 125. Ya kan, berarti F ditambah 0,95 R sama dengan 125. Nah, kalau air, komponen air atau C, fit-nya itu adalah 100% murni ya. Fresh fit-nya ya kan, bahan baku etil alkohol di soal ya. Nah, etil alkohol saja. Berarti airnya di arus F itu adalah 0. 0 kali F ditambah 0,05 R itu sama dengan X, gitu kan. Berarti kita dapat X itu adalah 0,05 R. Oke, kita simpan. Ada lagi tidak yang bisa kita buat? Ya, bisa.
Di mana? Di data split point. Ya kan? Sorry, kebalik. Pak, sekarang kita ke neraca massa di split point atau di menara distilasi ini. Neraca massa di menara distilasi. Ya kan? Kalau di menara distilasi, berarti kita punya siapa ini? Kita tadi nama ini kan namanya apa tadi? Oh, kita belum namai ya. Ini recycle, ini produk bawah. Nah, kita namai di sini tadi recycle, ini produk bawah, gitu kan? Nah, di sini misal kita namai I gitu ya. Berarti kalau split point atau di menara distilasi ini kan berarti totalnya I itu sama dengan R ditambah dengan bawah, ya kan? Komponennya, komponen A berarti 25, ya kan, sama dengan 0,95 R ditambah 0,02 B. Terus, yang komponen C berarti adalah masuknya apa? 100 plus X sama dengan 0,05 R ditambah 0,98 B. Kita punya persamaan baru di split point ini, ya kan? Ada data yang bisa dikerjakan? Tidak ada. Nah ini, X itu sama dengan 0,05 R. Ya kan? Berarti, kita masukkan ke sini, 100 ditambah 0,05 R sama dengan 0,05 R ditambah 0,98 B. Ternyata ini bisa dicoret sama-sama habis. Berarti 0,98 B itu sama dengan 100. B-nya berapa ini? 102,04. Sampai sini ada pertanyaan gitu? Sama? Halo? Ya Pak. Oke. Terus kalau B-nya ketemu ini, R-nya ketemu berapa? Silahkan dihitung. R-nya berapa? Maaf Pak, izin bertanya. Silahkan. Tadi saya kurang mengerti di bagian ini Pak, 0,02 jadi kemana ya? 0,0 apa? Yang 0,02 B-nya jadi kemana ya Pak? Di bawah kan jadi 0,05. Ini di neraca massa total, neraca massa komponen menara distilasi 0,02 B. Iya, terus di bawahnya jadi kemana Pak? Oh, ini belum dikerjakan. Yang kita kerjakan yang komponen P. Oh, iya, dikira sama. Belum. Komponen C, komponen P. Nah, karena kan kita baru ngerjain ini, gitu. Nah, baru coba dihitung sekarang. Kalau kita substitusi ke persamaan ini, komponen A atau komponen C, recycle-nya ketemu berapa? Yuk, berapa? 22,96 Pak. 22,96. Saya kok 24,17 ya? Yang lain ketemu berapa? Sama?
Sama? Berapa? 24,17 atau 22, 22 koma, Pak. coba saya cek juga. Sebentar. 25 sama dengan 0,9 tambah 0,02B. Berarti 25 dikurangi 0,02 kali 102,04. Oh iya. Oke. Saya yang salah. Terima kasih koreksinya. 22,96 ya. Maaf, Pak, 22,85, Pak. Beda-beda ini. 100 bagi Tadi belum 0,9. di ini, Pak. Belum dibagi sama 0,95. Oh, 25 dikurangi 0,02 kalikan 102,04 ya. Dibagi 0,95. 24,17. Bener. Gimana? 22,9 bukan tadi. 22,9 Pak. 22,9 kan masih sama dengan 0,95 R, ya kan? Iya nggak? Iya Pak. Oh, benar 24,17. Bisa nggak apa-apa. Sama? Gimana? Oke? Ya, berarti recycle-nya ketemu ya ini ya. Recycle-nya ketemu. Bisa? Sama? Nah, sekarang pertanyaan keduanya apa? Ya sudah harus yang di recycle ya. Sudah ketemu langsung. Nah, terus selalu kita apa? Kita cek validasi datanya, ya toh? Kita cek validasi. Berarti yang masuk itu adalah A, ya kan? Inputnya overall ya, neraca massa overall. Kita cek apa hitungan kita benar atau tidak. Inputnya, terus kemudian kita punya output, ya kan? Outputnya itu kita punya hasil bawah, ya kan? Outputnya itu hasil bawah. Hasil bawahnya berupa B, ya kan? Terdiri dari 2%. 2% itu tadi apa? Etanol ya. Etil alkohol. 2% A. Dan ini 98% C. Berarti kita 0,02 dikali hasil bawahnya tadi ketemu 102,04 kalikan MR-nya ya. MR etil alkohol. Etil alkohol MR berapa? MR etil alkohol. Berapa? MR etil alkohol. MR air ya 1 ya. MR etilen, MR air kok 1, 18. Sorry. Etilen Alkohol 46, Pak. etil alkoholnya 46 ya. 46. Etilennya 28. 28. Berarti yang C ini kalikan 18, ya kan? Ini kalikan 46. Coba berapa ketemunya ini? Totalnya langsung ketemu berapa ini? Kita cek validasinya, silahkan berapa? (1.900,54), Pak. Kecil sekali ya.
0,02 dikali 102,04 dikali 46 ditambah 0,98 kali 102,04 dikalikan 18. 1893,86. Ya toh? Produknya, nah ini ketinggalan ya. Yang B ini jadi output juga ya. Hasil ini berarti hasil bawah dan produk. Produknya tadi adalah 100 mol ya, 100% B. Nah, ini adalah 100 mol kalikan berarti C24 etilen itu 28 ya. 2800. Berarti kita jumlah hasilnya 4693,86. Sama nggak? Ya kan? Cek kalkulator, hitungan. Sama, Pak. Sekarang, kalau inputnya, berarti dari mana? Input berarti kita di mixing point tadi ya. F ditambah R sama dengan G. Umpan F itu adalah 100% etanol. Kita lihat etanolnya saja ya kan. Atau ini bisa langsung ya. F ditambah 0,95 R gitu kan. Sama dengan 125. F-nya ketemu berapa di sini? Silahkan dihitung. Berarti F ditambah 0,95 R sama dengan 15. F ditambah 0,95 R sama dengan 125. F itu adalah 125 dikurangi 0,95 kalikan R-nya. Recycle-nya tadi 24,17. Oke, berarti feed-nya ketemunya adalah feed etanol ya. Ini 102,04. Nah, karena ini adalah etil alkohol murni, berarti dia adalah masanya 102,04 dikalikan MR-nya adalah tadi 46. Nah, sama nih ya, 4693,84 ya selisih 0,02 cuma masalah pembulan. Nah, kalau selisihnya 5 gitu ya, berarti ada salah di data MR gitu ya. 10 itu. Nah. Oh. Oke. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Next. Silahkan. Kita ke problem 2. Nah, ini ditulis di soalnya, kita bahas bareng saja.
Ngajar. Lagi ngajar. Oh, ya guys. Aduh. Soalnya udah ketulis belum? Belum, Pak. Oh, sorry. Belum, Pak. Belum selesai. Baik. Mohon maaf tadi ada senior. Ini. Kalau soal UAS-nya seperti ini, enak nggak? Kira-kira? Pendapatnya dong. Nanti. Fair play ya, kita ya, sesuai yang diajarkan gitu ya. Dia harus menguasai. Cek reaksi sudah setara atau belum? Ya. Silakan dipahami soalnya dulu, dibaca 2 kali 3 kali mungkin kalau belum memahami. Kita punya etanol ya. Etanol dia reaksinya paralel. Reaksi 1 menghasilkan asetaldehid dan hidrogen. Kemudian reaksi 2 menghasilkan etil asetat dan hidrogen gitu ya. Nah, dinyatakan bahwa konversinya itu 85%. Nah, ini sebenarnya kalau kita menuliskan reaksi itu harus tahu kondisi temperature and pressure-nya ya. Jadi suhunya berapa, tekanannya berapa gitu ya. Nah, ternyata kemudian dia didinginkan karena suhunya tinggi ya. Kemudian didinginkan, terus dimasukkan ke dalam separator, sehingga hidrogen yang tidak mengembun atau tidak berubah ke fase cair gitu ya. Hidrogennya dipisahkan dulu, kemudian cairannya, berarti cairannya itu adalah etanol, asetaldehid, dan etil asetat itu masuk ke purifikator. Nah, kemudian di purifikator itu berarti ada 3 arus itu, ya kan? Arus etanol murni, etil asetat murni, dan produk asetaldehid, kemudian 95%. 5%-nya adalah etanol ya, itu ya. 5%-nya adalah etanol. Sudah, berarti dari gambar ini kan kita bisa bergambar ya. Terus kemudian karena etanolnya yang 100% itu masuk ke dalam recycle, ketemu dengan press fit yang sama-sama umpannya itu adalah etanol 100%. Oke. Data selectivity-nya ada. Nah, selectivity tadi apa selectivity? Selectivity adalah perbandingan mol yang diinginkan, produk yang diinginkan dibagi dengan mol produk yang tidak diinginkan.
Di sini dinyatakan etil asetat sebagai yang tidak diinginkan ya. Kemudian dia malah dinyatakan, si selectivity dinyatakan, nah informasi di soal dia dinyatakan etil asetatnya yang undesired ya, malah yang di atas itu nggak apa-apa, itu tergantung informasi di soal. Commonnya adalah untuk produk yang di atas. Oke, coba kita split layar lagi ya. Sudah terlihat ini dua layar. Belum, Pak. Oke, coba saya ulangi. Sekarang muncul. Sudah, Pak. Oke, di sini kita gambar gitu ya. Kita gambar seperti biasa, kita punya reaktor, terus dia punya kondensor. Kondensor itu hanya mengubah fasenya ya, dia supaya tadi di fase suhu gas, fase uap semua, yang non condensable, ya kan, hidrogen keluar, separator, kemudian purifikator. Ini menjadi etil asetat, ya kan? Ada 3 arus ya. Ini etil asetat, ya. Kemudian di sini punya etanol, produk ya. Etanolnya 5%. Ini kemudian produknya apa? Produknya asetaldehid ya. 95%. Nah, terus di recycle di sini juga harus recycle, ini cuma etanol 100% ya. Ini fresh feed-nya. Ini etanol juga, ya kan? Gross feed-nya berarti juga etanol. Nah, di sini ada etanol, asetaldehid, etil asetat, dan hidrogen. Ini sama karena berubah fase, ya kan? Oke. Nah, berarti kita bisa lakukan analisis ya. Mau pakai basis mana dulu, gitu kan? Nah, data yang lengkap mana? Data yang lengkap adalah antara etil asetat, harus etil asetat 100% atau produk ya. Kita basisnya yang lazimnya adalah basis, kalau bahan baku ya produk kan, basis produk, gitu kan? 100 mol per second ini ya. Kita nomori arusnya, ya, jangan lupa kita nomori arus, gitu. Misal umpan 1 gitu kan, gross feed-nya 2, ini arus 3 dan arus 4 hanya berubah fasa gitu kan, arus 5-nya hidrogen, arus 6-nya ini terlewat ya, ini ada arus 6 ya. Di sini kita punya siapa ini, etanol, asetaldehid, dan etil asetat karena hidrogennya sudah di arus 5. Kita punya arus 7 di produk. Kemudian kita punya arus 8 etil asetat dan arus 9 itu recycle. Oke, berarti kalau produknya 100 mol per second, berarti etanolnya adalah, berarti ini terdiri dari etanol 5 mol, ya kan? Kemudian asetaldehidnya adalah 95 mol per second. Oke, terus kita punya apa? Data selectivity. Kita ekstraksi datanya. Selectivity-nya ini dia dinyatakan dalam etil asetat per asetaldehid adalah 12:88. Kita punya asetaldehid ini ya. Asetaldehid kita masukkan, berarti mol etil asetat itu adalah 12/88 kalikan mol asetaldehid. Atau 12/88 kalikan 95 mol per second. Diperoleh berapa ini? Mol etil asetat ini. Berapa? Silahkan dihitung. Halo? Berapa? Dua 12,95. Iya, benar. 12,95 mol per
second. Nah, kita sudah ekstraksi data selectivity. Kita kemudian ekstraksi apa? Ya, tabel stoichiometry, ya kan? Nah, berarti kita punya 2 tabel ya, karena ya kan? Reaksi satu kita nyatakan sebagai etanol, ya kan? Etanol menjadi asetaldehid ditambah hidrogen. Reaksi 2 berarti kita punya siapa? Etanol, 2 etanol menjadi etil asetat ditambah 2 hidrogen. Nah, gitu kan? Mulai reaksi sisa, kita boleh, kan? Nah, etil asetat kita masukkan, dia punya 12,95. Ini kan? Nah, terus asetaldehid kita punya 95. Iya loh. Berarti secara nggak langsung hidrogennya juga 95, ATN juga 95. Ini tidak punya hidrogen. Ya kan? Reaksi 1 sebagai awal ya. Berarti di sini seharusnya ini berlanjut ya, 95-nya masuk ke sini, tapi kita kosongkan dulu saja. Nah, berarti di sini punya, karena ini 12,95, berarti ini 2 kalinya ya, 25,9. Di sini juga 25,9. Oke. Nah, dari sini kita dapat info apa? Wah, kita bisa tahu massa mol hidrogen. Hidrogen itu sama dengan 95 ditambah 25,9. Ya. Berarti dia adalah 120,9 mol per second. Ya kan? Berarti dari informasi ini kita sudah tahu M8-nya berapa, M7 berapa, M5 berapa. Nah, ini outputnya nanti kalau validasi data sudah bisa ini. 5, 8, 7 kan sebagai produk ya keluar ya. Nah, sama massa overall. Berarti kita harus nyari ET-nya itu harus sama nggak, nanti balance tidak. Oke, dari tabel stoichiometry kita susun. Ya ini, neraca, mol total, komponen, etanol. Ya kan? Yuk, input, berarti kurangi reaksi 1, ya kan? Ini saya singkat ya, nggak usah rate of mass, harusnya ditulis lengkap ya, rate of mass apa. Ini kita untuk mempersingkat waktu gitu ya. Kita boleh tuliskan seperti ini output sama dengan accumulation. Steady state berarti sama dengan 0. Berarti inputnya itu adalah input, kita tidak tahu inputnya M1 ya, berarti ya arus 1, dikurangi reaksi 1 adalah 95, reaksi 2 adalah 25,9, dan outputnya kita kan, nah di sini kita punya output tahu etanolnya adalah 5 mol. Nah ini yang dimaksud tadi pertanyaan siapa tadi yang tanya. Nah berarti di sini mempertimbangkan ini ya, yang di produk ini berapa tadi, kenapa dikalikan dengan price width-nya gitu ya. Berarti M1-nya itu adalah 125,9 mol per second. Nah, kemudian setelah neraca massa total, kita kemana? Neraca yang spesial. Neraca mixing point. Ya, di mixing point ini kita punya siapa tadi? Di mixing point berarti punya arus 1, 2, dan 9 ya. Ini arus 9, arus 1, dan arus 2. Ini etanol semuanya. Wah, berarti bisa langsung kalau etanol semuanya gitu kan. M1 ditambah M9 sama dengan M2. Ya kan? Atau 125,9 ditambah M9 sama dengan M2. Kita simpan dulu. Nah, terus kita bisa ekstraksi apa ini? Kita bisa ekstraksi data konversi, ya kan? Di reaktor, lihat, masuk M2, ya kan? Keluarnya adalah
M3 gitu ya. Nah, konversinya 85%. Oke. Nah, M2 itu berapa? M2 ini adalah 125,9 ditambah M9. Berarti kalau konversinya 85%, berarti etanolnya adalah sisanya berapa? 15% dari M2. Berarti 15% kalikan 125,9 plus M9. Nah, oke. Kita dapat ini ya. M3 etanol. Nah, kita lihat lagi datanya. Ada siapa di sini? Di sini kita punya split point ya. Di split point ini, di arus 6, split point, berarti kita punya M6, ya kan? Itu masuk menara distilasi. Ini di etil asetatnya, ini ada etanol 100%, gitu kan? Kita punya etanol 5 mol di sini. Asetaldehidnya 95 mol. Nah, M6 ini kan berarti sama dengan M3 ya. Nah, karena kan di sini M5-nya keluar gitu. Nah, berarti di sini kita tahu M3 itu sama dengan M6 ya. Etanol di arus 3 itu sama dengan etanol di arus 6. Karena kan di arus yang di M5 dia sudah keluar gitu ya. Nah, berarti di sini kita dapat M6 itu sama dengan M9 ditambah 5. Kita sandingkan. 15%, 125,9 ditambah M9 sama dengan M9 ditambah 5. Diperoleh M9 berapa ini ketemunya? Silahkan gitu. Berapa? Berapa M9-nya? 16,33 Pak. Iya, benar. 16,33. Oke, 16,33 mol per second. Nah, berarti ini kan M9 ya. Recycle ini. Recycle. Berarti rasio recycle adalah mol recycle dibagi dengan fresh feed. Nah, fresh feed-nya tadi, ini 16,33. Ya, ini misal kalikan 100% ya. Fresh feed-nya tadi 125,9 ya ini ya. Fresh feed ya. Dari neraca massa total. Berarti ini ketemu recycle ratio-nya adalah 12,98. Silahkan validasi sendiri untuk input output-nya, nanti hasilnya akan sama. Masa overall, neraca massa overall-nya nanti akan sama. Oke, jadi kuncinya apa? Kuncinya memang di gambar dan membaca gambar blok diagram yang dibuat itu. Ya kan?
Oke, menyenangkan tidak SPK ini? Halo? SPK? Pak izin bertanya. Susah kan? Nanti dipelajari kembali ya untuk ini nanti untuk ujiannya karena minggu depan saya akan tanyakan ke pengajaran jadwal ujiannya kapan. Nah nanti kira-kira soal ujiannya 4 sampai 5 soal dari yang sederhana neraca massa itu, terus kemudian analisis dimensi ya, kita melakukan KTD, analisis KTD baik itu dengan cara Buckingham atau dengan cara Rayleigh gitu ya. Nanti boleh pilih salah satu gitu, kemudian nanti sampai ke neraca massa yang reactive system. Oke, saya rasa cukup sekian untuk hari ini ya. Maaf Pak, tadi silakan. Augie bertanya. Silakan. Ya, Pak. Itu kan konversi etanolnya 85% ya, Pak. Itu berlaku untuk kedua reaksi atau gimana, Pak? Iya, di situ tidak spesify ya. Tidak spesify berarti dia adalah overall conversion. Secara langsung kan baik itu di reaksi 1, kalau dihitung manual pun juga hasilnya sama. Karena sama-sama 85%, berarti dia secara reaksi 1 dan reaksi 2 nanti hasilnya juga sama. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tambah. Permisi Pak, saya masih bingung di reaksi 2-nya Pak. Itu gimana ya Pak? Reaksi 2. Iya. Reaksi 2 itu ini ya. Etilasetat berarti ya. Iya Pak. Oke, 12,9 yang bingung gimana? Di penentuan itunya Pak, mau reaksinya Pak. Yuk dilihat. Kita punya data siapa? Etilasetat ya, 12,95 mol, ya kan? Iya Pak. Oke. Nah, berarti kalau etanol mol yang bereaksi kan 2 kalinya, karena kan koefisiennya 2 atau itu. 2 kali 12,95 berapa? 25,9. Itu aja. Oh iya. Pak. Reaktan itu selalu perbandingan koefisien. Minggu lalu juga disinggung ya. Cara mengisi tabel stoikiometri untuk yang reaktan, gitu kan? Reaktan itu adalah perbandingan koefisien yang sudah setara. Makanya di sini perlu dicek dulu dia sudah setara atau belum. Oke? Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya.